Ya baik pemirsa, saat ini kami telah terhubung dengan Dahlan Iskan yang sedang berada di Magetan. Selamat sore Pak Dahlan. Selamat sore. Pak Dahlan, apa yang terjadi Pak? Bagaimana kondisi Anda saat ini? Saya alhamdulillah baik-baik. Saya merasa mendapatkan anugerah 2 kali dalam hidup saya. Dulu diselamatkan dari penyakit kanker yang katanya sudah tidak bisa disembuhkan. Nah sekarang dalam kecelakaan yang begini berat, saya juga alhamdulillah diberi anugerah tidak mengalami suatu apa. Bahkan lecet pun tidak ya. Lecet pun tidak Pak ya? Berarti Iya, mengkonfirmasi iya. berita tadi, Anda tidak mengalami luka sedikit pun? Tidak ada. Ya. Baik, apa yang terjadi Pak tadi Pak? Ya sebetulnya waktu berangkat saya sudah sampaikan bahwa saya harus mencoba mobil ini sampai 1000 km, seperti juga mobil listrik sebelumnya yang dibikin oleh Pak Dasep. Nah, itu saya sudah mengendarai 1000 km dan saya akan bertekad mengendarai ini juga 1000 km karena sebelum saya meyakinkan orang lain saya harus mencoba dulu dalam jarak yang cukup. Dan karena itu, karena saya mau pulang kampung, saya coba mobil ini dari Solo tadi ke Magetan. Nah, tentu saya melewati daerah yang sangat berat, yaitu di Tawangmangu dan Cemorosewu. Itu tanjakannya luar biasa tinggi, sampai 1.300 meter. Dan saya bangga sekali sebetulnya ketika mobil sampai di Tawangmangu itu hebat sekali, tanjakannya sangat tidak ada masalah, bahkan lebih bagus dari mobil biasa. Tapi ketika mulai menurun, artinya turun dari Cemorosewu menuju Telaga Sarangan, kemudian menuju Pelausan, itu kan penurunannya luar biasa tajam. Saya memang menggunakan rem mungkin berlebihan ketika penurunan yang sangat tajam itu, sehingga ketika sampai di Pelausan tiba-tiba remnya tidak berfungsi dan mobil menggelinding semakin cepat. Ya. Tetapi saya sadar sepenuhnya apa yang harus saya perbuat, karena kalau saya tidak ambil keputusan, mobil akan semakin liar, nabrak sana nabrak sini. Karena itu saya lihat di depan sana ada tebing gunung yang saya langsung ambil keputusan, saya akan tabrakkan mobil ini ke tebing tersebut. Kemudian Dalam kecepatan yang tinggi Pak? Mungkin antara 60 sampai 80 kilo, karena memang terus tambah cepat. Ada masalah dengan remnya Pak Dahlan? Sudah saya injek juga tidak berfungsi, sehingga dua-duanya sudah. Saya tenang, saya tidak panik sama sekali, karena kalau saya panik, saya tahu kalau saya panik ini akan liar sekali mobil ini. Karena itu saya berpikir tenang dan saya harus ambil risiko apa yang paling ringan dari yang berat-berat itu. Karena itu saya putuskan saya akan tabrak itu tebing di depan. Sehingga dengan demikian meskipun mungkin saya harus meninggal, tetapi tidak akan menimbulkan korban yang banyak. Karena itu langsung saya beritahukan kepada Ricky yang ada di sebelah saya, Ricky saya akan tabrakkan mobil ini ke tebing itu. Kemudian langsung saya tabrakkan, mobil hancur, terus kemudian masih nabrak tiang listrik, kemudian nabrak mobil panter yang parkir di sebelah kiri jalan. Tetapi karena mobil sudah hancur sehingga panter yang ketabrak itu tidak mengalami sesuatu apa, bahkan penyok pun tidak. Kemudian saya tiba-tiba ada, karena atap mobil juga hancur semua, hilang, sehingga saya nggak apa-apa, saya pegangi kepala saya tidak apa-apa, saya pegangi muka saya tidak apa-apa, tangan juga tidak apa-apa, kaki saya gerakkan tidak apa-apa. Kemudian saya teriak kepada panter itu, apakah ada masalah? Nah, penumpangnya turun semua, kemudian penumpangnya mengatakan tidak ada masalah. Gitu. Pak Dahlan mengendarai sendiri atau ada dengan... Saya mengendarai sendiri. Kan saya Bapak dengan siapa di mobil Pak ya? Dengan Ricky namanya, yang ahli motor listrik yang anak kita yang sudah lama di Jepang itu, yang saya panggil pulang itu. Oke, jadi ada ahli mobil listrik juga begitu ya yang bersama Anda. Ini hanya berdua saja Pak ya? Di dalam mobil memang hanya 2 seat Pak ya? Iya, karena kan 2 kursi saja. Dan ini tidak ada hubungannya dengan listriknya kan, karena kan yang terjadi ini kan ada di rem, dan remnya kan ini pakai rem, meskipun mobil listrik itu remnya kan sama dengan mobil biasa. Ya. Sebelumnya, sebelum Anda menggunakan, Anda mengetahui spesifikasi mobil ini bisa untuk tanjakan seperti lokasi menuju ke Magetan atau? Tahu, karena secara teori mobil listrik itu untuk menanjak lebih hebat dari mobil biasa. Dan mobil listrik sebelumnya yang warna hijau itu, yang bikinan Kang Dasep, itu kan sudah saya bawa ke
ke Bogor, PP lewat beberapa tanjakan juga nggak ada masalah, sehingga saya tahu bahwa dan saya ingin memang sengaja mencoba melewati satu daerah yang sangat sulit karena mobil ini kan mahal. Kalau tidak bisa melewati satu daerah yang sulit, lah untuk apa mahal begitu? Karena memang saya sengaja melewatkan mobil itu Tawangmangu dan Cemorosewu. Ya. Oke, Pak, kemudian dari segi yang lain misalnya mesin dan lain-lainnya, Pak, apakah memang ini... sekali nggak ada masalah dan saya bangga sekali dengan mobil ini. Saya bangga sekali. Ya. Jadi setelah terjadi seperti ini, apa Pak ininya Pak, evaluasinya Pak? Harus terus maju, nggak boleh mundur. Ini bagian yang harus dijalani, ini bagian yang harus dilewati. Ya. Apakah ini kemudian artinya untuk sistem remnya Pak, sistem pengeremannya menjadi bagian yang harus dievaluasi? Ya, tentu dievaluasi, harus dievaluasi. Mungkin salah saya karena sebaiknya bertahap, tidak langsung ke daerah yang begitu sulit. Mungkin salah saya juga waktu turun yang sangat tajam itu saya menggunakan remnya terlalu berlebihan. Mungkin juga sehingga memang dan memang kendali dari mesin kan tidak ada karena mobil ini kan tidak ada mesinnya. Ya. Oke, kemudian salah satu yang menjadi bagian dari evaluasi lainnya seperti apa Pak setelah Anda mencoba ini? Karena masyarakat ingin tahu mobil yang Anda promosikan ini mobil hebat, kemudian misalnya selain pengereman, apalagi Pak yang harus menjadi evaluasi? Saya kira tinggal itu aja, ya. Dan pengereman ini dalam kasus mobil yang Kang Dasep kan sudah saya kemudikan sejauh 1.000 kilo, sudah selesai bulan lalu dan tidak pernah mengalami masalah ini, sehingga memang kesalahan saya adalah bahwa saya langsung mencoba ini ke medan yang begitu berat dan medan yang sangat berat. Ya. Tadi sempat mengalami slip tidak Pak ya? Enggak ada. Langsung memang karena saya pikir mobil ini akan terus menggelinding semakin cepat supaya tidak liar. Karena itu sengaja saya tabrakkan ke dinding ke tebing gunung itu ya. Baik, oke. Ya. Dan Pak Dahlan dalam kondisi yang sehat-sehat saja Pak ya? Terima kasih. Kita konfirmasi sekali lagi. Terima kasih Pak Dahlan telah bergabung bersama kami di